Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru jumpa kembali dengan channel penulis gunung.id, sebuah channel yang khusus membahas tentang penulisan fiksi dan juga non-fiksi. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas bagaimana menulis sebuah cerita tentang survival atau bertahan hidup. Ini adalah salah satu request dari beberapa pembaca di blog penulis gunung ID untuk meminta bagaimana cara atau tips-tips yang menarik ketika membuat cerita tentang survival atau bertahan hidup. Nah, untuk Anda teman-teman semua yang tertarik menulis sebuah cerpen atau novel yang mengetengahkan konflik tentang bertahan hidup di alam bebas, ini adalah tips-tips yang bisa Anda perhatikan untuk membangun sebuah cerita yang menarik. Sebelum kita masuk pada tips yang spesifik mengenai bagaimana menulis sebuah cerita atau membangun sebuah cerita yang mengetengahkan peristiwa survival atau usaha bertahan hidup di alam bebas, mari kita sepakati dulu mengenai definisi apa itu survival atau cerita tentang survival. Secara sederhana, cerita tentang survival adalah sebuah cerita yang menitik beratkan atau memfokuskan konflik utama cerita pada upaya manusia atau tokoh utama cerita untuk bertahan hidup menghadapi lingkungan sekitarnya. Nah, umumnya cerita survival akan selalu berhadapan dengan alam lingkungan atau alam yang ia diami pada saat itu. Nah, Anda tentu saja teman-teman semua telah akrab dengan bagaimana sebuah cerita berlatar tentang hutan belantara dan upaya seorang tokoh yang harus menghadapi kondisi di hutan belantara ataupun di gurun yang luas ataupun di lautan dan lain sebagainya. Ada banyak sekali contoh-contoh kisah survival yang bisa kita nikmati dan kita bisa pelajari sebagai referensinya. Misalnya bertahan di alam liar, ada film The Jungle. Kemudian ada juga yang bertahan di gurun, ada film The Way. Terus ada juga bertahan hidup di atas lautan, ada juga film Life of Pi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa kisah-kisah yang mengetengahkan bagaimana upaya manusia untuk bertahan hidup melawan tekanan dan juga keadaan sekelilingnya. Jadi ketika kita berkisah atau bercerita mengenai sebuah cerita survival, maka ini adalah cerita tentang bagaimana manusia menggunakan segala daya upayanya untuk bertahan hidup dan mencari jalan keluar dari permasalahan itu dihadirkan oleh lingkungannya. Tips yang bisa kita gunakan untuk menulis sebuah cerita survival atau cerita tentang bertahan hidup yang menarik. Nah, teman-teman yang ingin menulis cerita tentang bertahan hidup dapat menggunakan tips ini nanti. Tips yang pertama adalah dengan memilih medan survival yang tepat. Nah, banyak sekali saya mendapatkan pesan bahwa bagaimana meminta tips dan rekomendasi bagaimana caranya menulis sebuah upaya untuk bertahan hidup di hutan, di gunung dan di lain sebagainya. Nah, cerita-cerita seperti ini juga termasuk dalam kategori survival. Nah, ketika Anda ingin membuat sebuah cerita dengan tema survival, maka pesan utama atau tips utama yang harus Anda ketahui adalah dengan memilih medan survival yang tepat. Untuk menemukan bagaimana cerita ini bisa dibangun dengan baik adalah di mana tokoh utama cerita Anda akan berjuang untuk mempertahankan hidupnya. Kemudian apa tantangan yang akan tokoh protagonis Anda alami. Dan kemudian mengapa tantangan ini benar-benar penting dan mampu membuat tokoh cerita berkembang dengan baik. Itu adalah 3 pertanyaannya. Kemudian pertanyaan untuk mempertimbangkan apakah misalnya Anda akan menulis sebuah cerita survival di gunung, di daerah bersalju, ataupun di padang pasir, ataupun di laut dan lain sebagainya, di hutan belantara.
Pertimbangan pertamanya adalah seberapa baik Anda memahami medan tersebut. Jadi misalnya kalau kita di Indonesia, kita akan lebih banyak misalnya mengenai upaya bertahan hidup di hutan tropis. Nah, ini tentu saja tantangannya sendiri berbeda dengan upaya bertahan hidup di tengah gurun atau upaya bertahan hidup di lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu caranya. Semakin baik Anda mengenal medan untuk survival yang dilakukan oleh tokoh utama cerita, maka semakin baik Anda akan membangun ceritanya nanti. Karena pengetahuan elemen-elemen yang Anda ketahui mengenai medan-medan tersebut akan ikut membangun situasi emosional yang dapat memberikan intensitas konflik yang jauh lebih tinggi kepada tokoh dalam ceritanya. Ini bukan sebuah jalan buntu ketika Anda misalnya ingin menulis cerita yang Anda belum mengetahui kondisi medan yang sebenarnya. Misalnya ketika Anda tertarik untuk menuliskan sebuah cerita bertahan hidup di salju, sedangkan kita di Indonesia, di Malaysia dan lain sebagainya itu tidak akrab dengan iklim salju. Ini bukan sebuah jalan buntu bahwa Anda tidak bisa menuliskannya. Anda tentu bisa juga menuliskan dengan cerita seperti ini melalui berbagai referensi-referensi. Anda bisa menonton film, membaca buku, melihat televisi dan lain sebagainya untuk menemukan bagaimana signifikannya tekanan sebuah lingkungan bersalju kepada tokoh utama cerita. Nah, itu adalah salah satu cara bagaimana Anda dapat membangun sebuah cerita yang Anda sendiri mungkin belum pernah atau tidak memahami dengan baik lingkungan tersebut. Tapi sekali lagi, pesan yang pertama adalah pilihlah medan survival yang tepat untuk memaksimalkan bagaimana efek lingkungan tersebut mampu mempengaruhi kondisi psikologis dan juga kondisi fisik daripada tokoh survival yang akan kita angkat ceritanya tersebut. Tips kedua dalam menulis cerita survival adalah dengan memberikan konflik dengan taruhan yang tinggi. Nah, survival atau bertahan hidup adalah cerita dengan nilai pertaruhan yang tinggi yang seharusnya dapat melibatkan semua unsur untuk membuat nilainya tetap tinggi. Harus selalu terbangun situasi dan ketegangan bahwa tokoh utama cerita bisa saja tidak selamat dengan kondisi yang ia hadapi. Nah, ini adalah salah satu cara atau tips yang penting untuk Anda perhatikan ketika ingin menulis sebuah kisah tentang survival. Bahwa ia harus memiliki implikasi hidup mati terhadap tokoh cerita yang kita angkat. Jadi apakah Anda buat setting ceritanya itu di hutan belantara, di gurun pasir yang luas, di tengah lautan dan lain sebagainya, tokoh cerita tidak boleh dia dengan sangat mudah lepas dari ancaman-ancaman lingkungan sekelilingnya. Jadi ketika Anda misalnya membuat cerita itu di hutan belantara, pertaruhannya juga harus tinggi mengenai keselamatan tokoh cerita, mengenai potensi serangan binatang buas, mengenai kelaparan, tersesat, terbunuh, jatuh ke jurang dan lain sebagainya. Artinya ini adalah sebuah nilai pertaruhan yang tinggi bahwa tokoh cerita dalam upaya untuk menyelesaikan konfliknya itu memiliki risiko-risiko yang tinggi. Nah, risiko-risiko inilah yang harus Anda maksimalkan untuk membuat taruhan ceritanya itu tetap tinggi dan menarik bagi pembaca. Arti pentingnya adalah ketika Anda menulis cerita tentang survival, jangan ragu untuk melemparkan tokoh utama cerita Anda dalam kesulitan-kesulitan yang mungkin hampir tak berujung. Jika Anda merasa ragu menggunakan teknik ini atau membuat ceritanya datar-datar saja, maka dengan cepat cerita Anda tentang survival ini akan menjadi sangat membosankan nantinya. Tips yang ketiga dalam menulis cerita tentang bertahan hidup atau survival adalah dengan mengkombinasikan antara konflik eksternal dan konflik internal. Jadi ini menarik teman-teman semua karena sangat mudah bagi kita ketika kita menulis cerita tentang survival untuk mendatangkan konflik atau tantangan utama itu dari lingkungan, dari alam, dari hutan belantara, dari gurun yang luas atau lain sebagainya. Membuat seorang tokoh cerita berhadap-hadapan untuk melawan konflik dengan yang datang dari lingkungan itu adalah sesuatu yang mudah.
untuk dilakukan. Tapi ini tidak cukup untuk sebuah cerita survival. Untuk mendapatkan kesan yang lebih menarik, lebih kuat maknanya bagi pembaca, Anda harus mengkombinasikan konflik eksternal yang datang dari lingkungan itu dengan konflik internal yang juga datang dari tokoh utama ceritanya sendiri. Nah, Anda bisa menggunakan latar belakang tokoh cerita, ke tujuan perjuangannya dan lain sebagainya. Jadi intinya dalam proses ini, dalam tips yang ketiga ini adalah semakin baik pembaca mengenal tokoh cerita Anda melalui masa lalunya, melalui tujuan hidupnya, melalui orang-orang terdekatnya, itu akan menjadi semakin peduli mereka terhadap apa yang ia alami dalam proses bertahan hidupnya. Jadi cara mudah untuk memadukan antara konflik eksternal dan internal dalam proses penulisan cerita survival adalah dengan membuat tantangan yang dihadapi oleh tokoh cerita kita ini adalah tantangan yang tidak hanya datang dari alam, tapi tantangan yang juga datang dari dirinya sendiri. Misalkan Anda membuat sebuah cerita di mana tokoh utama ceritanya itu dia merasa berdosa misalnya karena telah melakukan kesalahan atau di masa lalunya, sehingga ketika dia berada pada kondisi yang sulit di tengah hutan belantara atau di gurun halus, ada kecenderungan bahwa dirinya sendiri ingin menghukum dirinya karena kesalahan-kesalahannya ini. Jadi kita akan melihat kondisi survival yang susah yang dihadirkan oleh lingkungan tempat ia bertahan hidup, ditambah pula dengan kondisi kejiwaan atau psikologisnya karena beban masa lalunya tersebut. Nah, konflik internal dan eksternal seperti ini akan membuat cerita tentang survival yang Anda bangun menjadi lebih menarik. Kemudian tips yang keempat dalam menulis cerita tentang survival adalah dengan memberikan efek keterbatasan waktu atau urgency. Nah, akan mudah dan sangat masuk akal ketika kita menulis cerita bagaimana tokoh utama cerita perlahan-lahan mengalami kelaparan, kehabisan bahan makanan, mulai putus asa dan lain sebagainya. Nah, itu masuk akal dan memang hal itu seperti itu seringkali terjadi. Tapi dalam penulisan cerita ini akan membosankan dan akan sangat lambat untuk mendorong laju cerita, dan itu tidak dianjurkan. Nah, untuk membuat ceritanya bergulir dengan sangat baik dan pembaca tidak bosan, Anda harus menambahkan unsur keterbatasan waktu. Jadi ada skala urgency di sini bahwa tokoh cerita yang kita kisahkan dalam kisah survival tersebut harus menyelesaikan tantangannya, konfliknya, masalahnya itu dengan tepat waktu, dengan secepat mungkin, karena jika tidak, akan ada risiko-risiko yang harus ia hadapi. Misalnya Anda membuat tokoh utama cerita kita itu misalnya terjatuh ke jurang dan kakinya patah. Nah, bagaimana dengan kondisi kaki yang patah? Dia harus bisa bertahan hidup. Artinya kalau dia terlalu lama ditinggal di hutan dan tidak menemukan jalan keluar, kakinya bisa tidak disembuhkan atau ia akan mengalami infeksi dan meninggal dunia. Atau bisa juga Anda membuat begini, misalnya Anda menggunakan orang-orang atau tokoh-tokoh lain di sekeliling tokoh utama cerita untuk menambahkan efek keterbatasan waktu tersebut. Jika tokoh utama cerita tidak dapat menyelesaikan tantangannya dalam survival tersebut, maka bisa jadi orang-orang yang ia sayangi, orang-orang yang ia cintai ada dalam bahaya. Nah, itu adalah beberapa cara bagi Anda untuk menambahkan efek keterbatasan waktu atau skala urgency dalam menulis sebuah kisah survival. Kisah survival yang ditambahi dengan efek keterbatasan waktu akan memiliki kemampuan yang baik untuk mendorong cerita tetap maju ke depan dan tetap menarik bagi pembaca. Kemudian tips yang terakhir untuk Anda yang tertarik untuk menulis kisah tentang survival adalah ini harus masuk akal. Jadi tipsnya adalah bagaimanapun Anda menulis sebuah cerita survival, dimanapun situasi yang ia hadapi, ini tetaplah harus masuk akal. Artinya
ketika Anda membangun sebuah cerita sedramatis apapun itu harus tetap logis bagi pemikiran manusia. Artinya tidak keluar dari kerangka berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang dapat dinalar secara ilmiah, dapat juga dinalar secara logika yang sehat. Ketika Anda menulis sebuah cerita survival yang cenderung misalnya tidak lagi dapat dipercaya secara masuk akal, nah ini akan kemudian secara tidak langsung memberikan kesempatan bagi pembaca untuk menganalisa bahwa cerita tersebut tidak lagi masuk akal atau tidak lagi menarik untuk mereka ikuti, karena secara alamiah, secara natural itu sudah berada di luar logika manusia. Misalnya begini, ketika Anda misalnya menulis sebuah cerita survival bagaimana tokoh yang misalnya ikut tur di sebuah gurun pasir dan dia ditinggalkan di sana tanpa sengaja, atau mobil atau pesawat atau apapun yang ia tumpangi itu kemudian rusak parah, semua penumpang meninggal, tinggal dia yang tersisa. Di sana dia diserang buaya. Nah, hadirnya buaya dalam kondisi alam gurun itu kan tidak masuk akal, karena buaya adalah salah satu hewan yang akrab dengan air, sedangkan gurun adalah satu tempat yang sangat kering. Nah, ketika Anda memasukkan unsur serangan buaya yang dipadu padankan dengan lingkungan gurun, itu menjadi sesuatu yang tidak logis lagi, karena kehadiran buaya di lingkungan yang sangat miskin dengan air tersebut tidak lagi masuk secara ilmiah atau tidak lagi masuk secara logis untuk dipikirkan. Artinya adalah teman-teman, apapun yang Anda masukkan sebagai tantangan dalam unsur cerita survival ini nanti, baik itu supernatural ataupun paranormal ataupun yang lainnya, ini harus selalu masuk akal. Bahkan ketika Anda menambahkan cerita-cerita ini dengan unsur hantu sekaligus, unsur hantu sekalipun dalam literatur Indonesia, bagaimana konfliknya dibangun itu pun harus dapat dinalar secara logika. Nah, mengenai bagaimana cara menulis cerita hantu yang menarik akan kita bahas dalam postingan di kesempatan yang lain. Baik, itu saja untuk video kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Jika Anda mengalami kendala dalam proses penulisan cerita yang Anda lakukan, Anda dapat berkunjung ke blog penulisgunung.id dan menemukan bantuan di sana. Selain sebagai jasa penulisan, kami juga di Penulis Gunung ID menawarkan jasa penulisan skrip untuk drama-drama di YouTube, terutama untuk fiksi. Jadi itu saja untuk video kita kali ini. Terima kasih banyak. Selamat berkarya, selamat menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.